Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianisa dengan NIM 210306027 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penjelasan dari praktikum biokimia yang dibimbing langsung oleh Ibu Tati Fiedinasari, SPTMP. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama itu pada monogastrik, pencernaan karbohidrat mulai terjadi di dalam mulut dan disempurnakan dalam lekukan duodenum, getah pankreas, dan garam empedu alkalis disekresikan pada bagian ini. Garam empedu menetralisir suasana asam menjadi alkalis. 3 macam enzim, yaitu karbohidrat, protein, dan lipase disekresikan dari pankreas. Hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida diabsorpsi oleh sel-sel absorpsi yang aktif melakukan proses penyerapan. Hal ini diperlihatkan dari kemampuan sel-sel epitel untuk menyerap secara selektif zat-zat seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa dalam konsentrasi yang tidak sama. Glukosa diserap lebih cepat daripada fruktosa. Setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Yang kedua, pada ternak ruminansia. Bahan pakan utama ternak ruminansia berupa hijauan yang 75%-nya berupa karbohidrat. Karbohidrat dalam saluran pencernaan dipecah oleh mikroba rumen menjadi gula sederhana. Mikroba menggunakan gula sederhana ini sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk akhir yang akan dimanfaatkan oleh ternak induk semang. Produk akhir fermentasi karbohidrat meliputi asam lemak terbang atau volatile fatty acid dan gas. Asam lemak terbang yang dihasilkan terutama asetat, propionat, dan butirat, sedangkan gas berupa metan dan karbon dioksida. Mikroba rumen memfermentasi semua karbohidrat, namun karbohidrat cadangan dan terlalu difermentasi lebih cepat dibandingkan karbohidrat struktural. Gula dan pati dipecah lebih mudah dan cepat. Perombakan karbohidrat oleh bakteri sebagian besar menghasilkan asam asetat. Bakteri pendegradasi karbohidrat ini sensitif terhadap kandungan lemak dan tingkat keasaman dalam rumen. Bahan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi atau kondisi rumen yang terlalu asam dapat menekan pertumbuhan atau membunuh bakteri pendegradasi selulosa. Kondisi ini dapat menurunkan kecernaan dan konsumsi pakan oleh ternak. Karbohidrat yang keluar dari rumen kecil kemungkinan dapat dipecah dalam saluran pencernaan selanjutnya. Produk akhir pemecah karbohidrat di dalam rumen yang paling penting adalah asam lemak terbang karena merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia, dan proporsi asam lemak terbang yang dihasilkan akan menentukan kandungan lemak dan protein susu. Asetat, propionat, dan butirat merupakan 3 asam lemak terbang utama yang dihasilkan dalam perombakan karbohidrat. Rasio FPA yang dihasilkan tergantung pada tipe bahan pakan yang dicerna. FPA diabsorpsi melalui dinding rumen dan diangkut dalam darah ke hati yang akan diubah menjadi sumber energi lain. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi seperti produksi susu, hidup pokok, kebuntingan, dan pertumbuhan. Asetat merupakan produk akhir fermentasi serat. Bahan pakan dengan kandungan serat tinggi namun rendah energi menghasilkan rasio asetat. Asetat diperlukan untuk memproduksi lemak susu. Produksi asam asetat yang rendah dapat menekan produk lemak susu. Propionat merupakan produk akhir fermentasi gula dan pati. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi laktosa diperoleh dari propionat. Bahan pakan dengan kandungan karbohidrat mudah terfermentasi yang tinggi akan menghasilkan propionat dan butirat relatif lebih tinggi daripada asetat. Propionat dianggap lebih efisien sebagai sumber energi karena fermentasi dalam produksi propionat menghasilkan lebih sedikit gas metan dan karbon dioksida. Produksi propionat yang rendah menyebabkan sintesis laktosa dan produksi susu secara keseluruhan menurun. Defisiensi energi akibat ketidakcukupan produksi propionat, ternak akan merombak lemak tubuh yang menyebabkan ternak kehilangan berat badan. Butirat dimetabolisme dalam hati menjadi badan keton. Badan keton ini digunakan sebagai sumber energi untuk membentuk asam lemak, otot kerangka, dan jaringan tubuh lain. Badan keton ini juga dihasilkan dari perombakan lemak tubuh yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif.
Gas karbon dioksida atau CO2 dan metan dihasilkan selama fermentasi karbohidrat. Keduanya dibuang melalui dinding rumen atau hilang melalui eruktasi atau sendawa. Sebagian CO2 ada yang digunakan oleh mikroba, intestin, dan ternak untuk mempertahankan kandungan bikarbonat salipah. Metan tidak dapat dipergunakan oleh ternak sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu menjelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi, penyimpanan, dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase. Enzim yang memiliki laju reaksi tinggi mampu memfosforilasi glukosa, tapi hanya ketika konsentrasinya tinggi. Konsentrasi yang cukup segera mungkin setelah makan ketika konsentrasi glukosa di vena porta meningkat. Setidaknya 99% dari semua energi yang berasal dari karbohidrat digunakan oleh mitokondria untuk membentuk ATP di dalam sel. Produk akhir dari pencernaan karbohidrat pada traktus gastrointestinal adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Setelah diabsorpsi ke sirkulasi, fruktosa dan galaktosa segera diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa adalah molekul utama yang digunakan untuk memproduksi ATP. Glukosa ini harus ditransfer melalui membran sel ke dalam sitoplasma sel sebelum dapat digunakan oleh sel. Setelah masuk ke dalam sel, glukosa dapat langsung digunakan untuk melepaskan energi ke dalam sel atau dapat berperan sebagai substrat untuk glikogen sintase. Desfosforilasi dalam enzim glikogen sintase oleh protein fosfatase 1 yang diregulasi oleh insulin dan glukagon mengaktifkan enzim ini. Glikogen sintase yang aktif menggabungkan molekul glukosa menjadi polimer yang panjang, mirip dengan cara tumbuhan menyimpan karbohidrat dalam bentuk pati. Glikogen sintase dinonaktifkan ketika disfosforilasi oleh glikogen sintase protein kinase yang dihasil dari 5-aden dan protein kinase A. Hati dan otot sel mampu menyimpan glikogen dalam jumlah besar, tapi semua sel dapat menyimpan paling tidak sedikit glukosa dalam bentuk glikogen, dan glikogen dapat dalam sel-sel ini memiliki peran penting dalam kesehatan dan penyakit. 90% glukosa yang terkandung dalam satu kali makan mengkatabolisme glikogen saat olahraga berat. Kemampuan untuk membentuk glikogen memungkinkan kita menyimpan glukosa dalam jumlah yang cukup besar tanpa mengganggu tekanan osmotik cairan intraseluler. Glukosa diambil dari glikogen di antara waktu makan, selama puasa, dan selama olahraga oleh glikogen fosforilasi dan oleh enzim pencabang. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Pertama-tama asam amino ini dideaminasi sebelum masuk ke siklus asam sitrat. Proses ini terjadi ketika cadangan glikogen tubuh menurun di bawah nilai normal. Diperkirakan sekitar 60% dari asam amino dalam protein tubuh dapat dikonversi dengan mudah menjadi piruvat dan glukosa. Sementara 40%-nya sisanya memiliki konfigurasi kimiawi yang membuatnya sulit dikonversi. Gluconeogenesis ini distimulasi oleh hipoglikemia, terutama di hati, melepaskan kortilasi protein sehingga dapat dipecahkan menjadi asam amino yang digunakan dalam gluconeogenesis. Triksolsin ini juga dapat meningkatkan laju gluconeogenesis. Pelepasan energi dari glukosa secara progresif dipecah menjadi dua molekul piruvat, yang keduanya dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat, dan energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membentuk ATP untuk setiap mol glukosa yang mendegradasi menjadi karbon dioksida dan air, menghasilkan 38 mol ATP. Cara yang paling penting bagaimana energi dilepaskan dari molekul glukosa adalah melalui glikolisis dan oksidasi produk akhir glikolisis. Glikolisis ada pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul piruvat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana piruvat diubah menjadi asetil koenzim A atau CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan membentukkan ATP. Fosforilasi oksidatif terjadi hanya di mitokondria, dan jika ada oksigen yang adekuat. Saat tidak ada oksigen yang cukup, energi dapat dilepaskan dalam jumlah kecil melalui glikolisis anaerob, yang juga dikenal dengan fermentasi pada tumbuhan, jamur, bakteri, karena konversi glukosa menjadi piruvat tidak membutuhkan oksigen. Memang glukosa ini adalah satu-satunya nutrien yang dapat berperan sebagai substrat untuk membentuk ATP tanpa oksigen. Pelepasan energi glikolitik ini ke sel dapat menyelamatkan nyawa untuk beberapa menit jika oksigen tidak tersedia.
Selama glikolisis anaerob, sebagian besar asam virupat diubah menjadi asam laktat yang berdifusi dengan cepat keluar dari sel menuju cairan ekstraseluler. Ketika oksigen tersedia lagi, asam laktat ini dapat diubah kembali menjadi glukosa. Rekonversi ini terjadi terutama di hati. Penyakit hati yang berat dapat mengganggu kemampuan hati untuk mengubah asam laktat menjadi glukosa yang dapat mengakibatkan asidosis metabolik. Yang ketiga yaitu menjelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan rumenansia. Yang pertama, pada unggas, pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti pelipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino ini setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, pada ternak rumenansia. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida ini untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi oligopeptida dihidrolisasi lebih lanjut menjadi asam amino. Kebanyakan mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung. Diduga mikroba rumen terutama bakteri tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Lebih kurang 82% mikroba rumen dapat menggunakan amonia, karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Sebagian besar asam amino yang ada di dalam rumen akan dideaminasi oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam lemak terbang dari kerangka karbon yang tersisa. Protozoa bersilia terutama sekali aktif dalam proses tersebut, dan bakteri juga menghasilkan jumlah amonia yang signifikan. Amonia merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Dalam kondisi tertentu, tingkat produksi NH3 dapat melebihi kebutuhan mikroba sehingga mendorong ke arah tidak efisiensi pemanfaatan protein untuk ternak inang. Sebagian besar amonia ini di dalam rumen digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan 30-80% oleh bakteri N dan 25-60% oleh protozoa. Amonia juga akan diserap melalui dinding rumen masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme menjadi urea. Urea dalam darah kemudian disalurkan kembali ke rumen dengan cara difusi melalui dinding rumen dan saliva. Di dalam rumen, urea sangat cepat diubah menjadi amonia. Daur ulangnya dari nitrogen tidak terbatas pada rumen saja, tetapi juga terjadi pada setiap lokasi saluran pencernaan, khususnya pasca rumen. Tingkat sintesis mikroba umumnya tidak dibatasi oleh amonia dalam rumen karena pemanfaatan amonia yang efisien memastikan suatu tingkat maksimal sintesis, tetapi oleh penyedia dari ATP yang diproduksi melalui fermentasi dari pakan karbohidrat. Nitrogen dalam aliran digesta dari rumen sebagian besar berasal dari protein mikroba, protein pakan yang tidak terdegradasi amonia, dan juga campuran dari peptida-peptida yang proporsinya sangat tergantung pada pakan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. Selanjutnya menjelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Di dalam perut, protein yang masuk ke lambung oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino yang membentuknya. Dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin. Asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Asam ini dapat menyebabkan usus kecil terluka.
Oleh karena itu, sekretin mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Proses pemecahan protein dalam usus kecil ini disebut dengan proteolisis. Proteolisis ini dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja enterokinase seperti alarm bangun untuk para enzim. Enterokinase ini membangun enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin ini yang tertidur juga ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, eripsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Perbesar peranan asam amino dalam pembentukan energi ini. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino ini akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Asam amino ini digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Asam amino yang membantu proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya asam amino, pembuatan energi untuk tubuh tidak akan terjadi. Selanjutnya itu menjelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama pada monogastrik, produk akhir pencernaan lemak dalam usus halus adalah monogliserida, asam lemak, dan kolesterol. Produk akhir ini bersatu dengan asam empedu membentuk misel dalam usus halus. Asam empedu ini bertindak sebagai pencampur. Asam empedu akan bergabung dengan komponen asam lemak dan memungkinkan lemak dapat melewati media air dan siap diabsorpsi di usus halus. Absorpsi lemak terjadi melalui permukaan jejunum. Lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol ini akan diangkut ke vena porta ke dalam hati dan dimetabolisme sebagai sumber energi cadangan. Asam lemak bebas dibentuk menjadi trigliserida, kemudian bersama-sama dengan kolesterol dan fosfolipid bergabung dengan protein pembentuk kilomikron dan masuk ke dalam sistem limpa. Yang kedua, yang selanjutnya itu pada ternak ruminansia. Bila lemak dikonsumsi oleh ternak ruminansia, maka ketika masuk ke dalam rumen akan terjadi dua proses besar, yaitu proses hidrolisis ikatan ester dalam lemak yang berasal dari pakan dan proses biohidrogenasi asam lemak yang tidak jenuh yang terjadi setelah lemak dihidrolisis menjadi asam lemak bebas. Lemak bila dikonsumsi oleh ruminansia dan mengalami proses metabolisme di dalam rumen dan pasca rumen. Lemak yang masuk ke dalam rumen akan mengalami proses hidrolisis oleh bakteri rumen seperti anaerofibrio lipolitika yang akan mengeluarkan enzim lipase, galaktosidase, dan fosfolipase. Bakteri memegang peranan penting dalam proses hidrolisis lemak ini, walaupun protozoa juga mampu menghidrolisis lemak. Tingkat hidrolisis lemak di dalam rumen sangat tinggi, yaitu lebih dari 80% lemak terhidrolisis menjadi asam lemak bebas, gula, fosfat, dan gliserol. Gliserol dan gula akan mengalami proses perubahan menjadi asam lemak terbang. Dan kemudian FPA atau asam lemak terbang ini digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen. Asam lemak bebas di dalam rumen kemudian akan mengalami beberapa proses, yaitu proses isomerisasi dari posisi cis menjadi trans dan proses biodihidrogenasi sehingga asam lemak yang tidak jenuh akan menjadi asam lemak jenuh, serta proses konjugasi pada asam lemak tidak jenuh lebih dari 2 ikatan rangkap sehingga terbentuk asam lemak konjugasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak oleh hati meliputi yang pertama oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam sirkulasi limfe sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limpa kemudian menyatu dengan sirkulasi sistemik. Gliserida kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol terutama oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler, asam lemak dapat berdifusi masuk ke sebagian besar sel. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis di hati diubah menjadi garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke dalam empedu. Hati mensintesis sebagian besar lipoprotein yang dibutuhkan tubuh dan menjadi hemostat
homeostasis kolesterol dengan sintesis molekul dan mengalihkan kelebihan kolesterol menjadi asam empedu. Yang terakhir yaitu menjelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas ataupun rumenansia. Karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa asetil koenzim A ini sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak bereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan sedikit hidrogen terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kita semua ketahui, pada jalur metabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Seperti itu pada ternak ruminansia dan pada ternak unggas atau monogastrik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.